Halo pemirsa, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya D. Kali ini saya akan merangkum sebuah film fantasi yang berjudul The Dude in Me, di mana ada seorang gangster yang terlibat dalam sebuah kecelakaan dan tiba-tiba harus terperangkap di dalam tubuh seorang anak yang culun. Ini adalah tokoh utama kita, Jang Pansu, kita panggil saja Pansu beserta istrinya. Pansu adalah seorang gangster yang sangat disegani, di mana dia juga merupakan seorang pemimpin di sebuah perusahaan bernama Hanho Group. Di sini dia punya sedikit masalah dalam pembangunan sebuah plaza yang mana ada sebuah toko kayu yang memilih bertahan menolak untuk digusur dan harus memerintahkan Bang Mancul tangan kanannya untuk membereskan masalah. 네가 애들 데리고 정원동 가서 확실히 처리해. Yang namanya gangster tentu akan bertindak keras dan brutal demi mendapatkan apa yang diinginkan, dan cara ini pun masih dilakukan oleh Pansu dengan anak buahnya, di mana dia memaksa pemilik toko kayu Kim Jong-gi untuk memutus sewa kontrak bangunan demi pembangunan plaza. 셋. Ketika Pansu sedang makan malam, dia tiba-tiba didatangi oleh saingan bisnisnya, CEO yang berniat untuk merebut proyeknya, tapi Pansu tidak menghiraukannya. 아유 스마트한. Ini adalah ketua Han, mertua Pansu, sekaligus bos dan pemilik saham terbesar di perusahaan. Pertemuan ini membahas tentang proyek yang akan mereka rencanakan yang mau direbut CEO Yang. 건달은 칼이 목이 언제 들어와도 Ketika senggang, Pansu sendiri punya kebiasaan pergi ke kedai atau warung kecil untuk makan ramen. Di sana sudah ada seorang pelanggan, seorang anak SMA culun, yaitu tokoh utama kedua kita, Kim Do-yun, kita panggil saja Do-yun. Kebetulan kepemilikan tempat makan biasanya telah berganti, begitu juga dengan rasa ramenya yang telah berubah. Pansu tidak menyukainya, lalu dia memutuskan untuk pergi tanpa makan sedikit pun dan harus membayarkan ramen Doyun karena Doyun kehilangan dompetnya, dan sama-sama terburu-buru pergi, dan disinilah kejadian tidak terduga mulai terjadi. Ketika Pansu hendak pulang di jalanan yang sempit, mobilnya terhalang oleh sebuah mobil pengangkut sampah yang mana ini membuat dia harus keluar dari mobil dan menunggu. Sementara itu di bangunan sebelah ternyata Doyun sedang mencoba mengambil sebuah sepatu di atap bangunan, tapi tiba-tiba dia terpleset lalu kemudian jatuh tepat menimpa Pansu. 뭐? 학생? 정신이 들어요? 아니, 아 맞아. 뭐가 떨어졌어. Tidak lama kemudian Pansu pun tersadar, tapi dia pun merasa aneh karena dirinya dipanggil pelajar oleh orang-orang di sana. Ketika dia berjalan di lorong, dia melihat sendiri bahwa tubuhnya masih tertidur, dan pas dia melihat ke cermin, ternyata jiwanya sudah berada di tubuh Doyun, yang artinya di sini tubuh Pansu dan Doyun sekarang sudah bertukar akibat kecelakaan tadi, dan inilah The Dude in Me. Dokter kemudian hanya memvonis Doyun mengalami amnesia karena sifat dan perilakunya berubah akibat otaknya terbentur. Padahal jiwa di tubuhnya sekarang adalah jiwa sang gangster Jang Pansu, bukan Doyun. 아빠 정말 몰라보겠어? Kabar terjadinya kecelakaan ini juga telah tersebar di berita dan diketahui oleh CEO Yang, saingannya, yang mana keadaan sekarang tubuh Pansu masih dalam keadaan koma di rumah sakit. Pansu kemudian pulang ke rumahnya dengan tubuh Doyun, dan ya tentu saja istrinya kaget tidak mengenalinya, dan dia pun berakhir di kantor polisi. Balik lagi ke rumah sakit, ternyata Pansu malah menindih-nindih tubuhnya sendiri yang sedang koma supaya jiwanya tertukar lagi, tapi upayanya sia-sia, dan tidak lama kemudian Mancul anak buahnya datang, lalu terjadi salah paham dan Pansu pun belum bisa menjelaskan semuanya. 지금 뭐 하시는 거예요? 주원자가 있는데. Dengan tubuhnya sekarang, Pansu terpaksa harus hidup sebagai Doyun. Dia pun pulang ke rumah dan sempat berbincang dengan ayahnya, yang mana ayahnya tidak terima atas kecelakaan yang telah terjadi dan ingin mencari tahu penyebabnya ke sekolah. Di sekolah, ayah Doyun menanyakan apa yang telah terjadi, tapi jawaban wakil kepala sekolah seakan-akan menutup mata atas kejadian tersebut. Maka dari itu, Pansu pun memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa penyebabnya. 동현이가 아직 사고 충격으로 기억이 온전치 못. Orang-orang lain hanya mengetahui bahwa Doyun telah hilang ingatan. Ketika dia masuk kelas, dia mulai memperhatikan sekitar, dan ketika dia makan di kantin, dia melihat seorang siswi perempuan yang bernama Yunjung sedang dibully oleh beberapa siswa lain. Dia pun tidak tinggal diam dan menyela obrolan siswa di sana, sampai ada siswa pembuli yang menghampirinya, memakinya, dan mengajak bertemu di luar sekolah. Sepulangnya mereka bertemu, dan di sini kita tahu bahwa Doyun yang asli adalah seorang budak atau korban pembulian juga, sama seperti siswi tadi. Di sini jiwa gangster Pansu tidak hilang dan tidak gentar menghadapi gertakan anak SMA, dan dengan mudahnya dia mencabok, menampar si pembuli sampai beberapa kali. Mamam. 이거 미친 새끼가 이 어? 그럼 기억이 날까 이 새끼? 아! 아!
Di toilet sekolah, si pembuli tadi juga membuli teman sebangku Doyun yang hampir mau ditelanjangi dan direkam. Tapi kebetulan Pansu ada di sana, keluar dari toilet dan berhasil mengambil HP si pembuli. Di dalam ponsel ternyata terdapat video Doyun sebelum jatuh, yang mana waktu itu Doyun sedang mencoba mengambil sepatu Yunjung yang digantung di sebuah tiang, lalu kemudian dia terjatuh. Jang Pansu lantas tidak melaporkan mereka ke polisi, dia hanya menyalin salinan videonya saja sebagai garansi agar dia tidak diganggu lagi. 알지? Beralih ke tempat istri Pansu, ternyata sekarang istrinya telah berselingkuh dan hal tersebut diketahui oleh CEO Yang. Pansu datang lagi ke rumah sakit dan kebetulan di sana sudah ada Mancul tangan kanannya. Lantas Pansu pun menceritakan semua hal yang telah terjadi. Dia menyebutkan semua hal yang dia tahu tentang Mancul supaya dia bisa dipercaya dan mengatakan kalau dirinya yang di tubuh Doyun sekarang adalah Jang Pansu. Mancul sendiri adalah orang pertama yang mengetahui ini. Ketika pulang sekolah, Pansu tidak sengaja tersenggol oleh Yunjung menjatuhkan bonekanya. Lalu kemudian dia mengejarnya sampai ke dekat rumah Yunjung dan tanpa sengaja pula dia bertemu dengan mantan kekasihnya dulu, yaitu Mison. 너 어제 학교 땡땡이 치고 어디 갔었어? 미선이? Pansu menyadari Yunjung adalah anaknya Mison, yang mana itu membuatnya penasaran dan tidak lama kemudian dia melakukan tes DNA dengan mencocokkan sampel rambut dia dan rambut Yunjung dan hasilnya 딸이라고? Sementara itu di kediaman ketuahan, istri Pansu ternyata telah bersekongkol dengan CEO yang mana sekarang dia telah memfitnah Pansu dengan tuduhan menggelapkan dana perusahaan sebesar 3 miliar won. Balik lagi ke Pansu, setelah mengetahui Yunjung adalah anaknya, dia ingin mencoba akrab dengan Yunjung dengan menanyakan saran kepada Mancul, lalu kemudian Mancul memberitahu bahwa penampilanlah hal yang terpenting dalam mendekati wanita. Dia pun menyarankan agar tubuh Doyun yang sekarang dirubah, maksudnya diet gitu agar tampilannya makin menarik. Lantas Jang Pansu pun mengajak Yunjung sekalian untuk berlatih bela diri agar dia tidak terbuli lagi, dan walaupun sempat ditolak, akhirnya mereka berdua berlatih bersama dengan bantuan Mancul. Waktu sudah lama berlalu dan inilah Pansu di tubuh Doyun sekarang. Semua siswa di sekolahnya sampai melotot melihat perubahan Pansu, yang mana tadinya tubuh dia gendut, culun, sekarang sudah berubah drastis, glow up anjir. Yunjung juga sekarang sudah bisa membela diri sendiri berkat latihannya. 야, 이거 먹어 완전 썩었잖아. 왜 이 병신? Di restoran, Mison memberikan makan gratis sekalian berterima kasih kepada Pansu karena sudah menolong Yunjung dalam kesulitan. Di sini Mison membuatkan ramen kesukaan Pansu dulu saat masih berpacaran, dan cara makan Pansu atau tubuh Doyun sekarang juga mengingatkan dia akan kenangan masa lalu. Tidak lama kemudian datang pelanggan mabuk ke restoran dan dengan lancangnya dia nyabak meraba pantat si Mison, yang mana ini juga membuat Pansu naik darah dan langsung menghajarnya. Beruntung perkelahian itu bisa dihentikan oleh Mison, kalau tidak Pansu bisa saja langsung membunuhnya. Di sini tatapan mata Pansu dalam tubuh Doyun terlihat seperti Pansu asli, yang mana ini disadari oleh Mison karena Pansu memanggilnya dengan nama panggilan terus. Lantas Pansu pun menjelaskan semuanya dengan cara menyebutkan rahasia-rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Mison pun percaya. 당신 배꼽 옆에 복숭아 모양의 작은 반짝. Di sini Pansu juga menanyakan kenapa dulu Mison tidak memberitahu kalau dia sedang mengandung Yunjung, tapi Mison menjawab bahwa itu bukan urusannya dan mengatakan kalau Pansu yang seorang gangster tidak pantas menjadi ayahnya, lalu menyuruh dia pergi. Ternyata di masa lalu, Mison ditinggalkan oleh Pansu yang memilih untuk menikah dengan anak dari bos gangsternya, yaitu istrinya sekarang anak dari ketuahan. Di sekolah, Yunjung tiba-tiba diundang ke pesta ulang tahun di sebuah villa oleh siswa yang disukainya, dan di lain waktu, Pansu mencoba menghubungi Mison untuk meminta maaf di sebuah restoran, tapi kembali ditolak oleh Mison, dan malah inilah yang terjadi. 잠시만. Mama anjir, malah kena gampar, dia lagi ada di tubuh anak SMA malah asal cium. Lalu tiba-tiba ada telepon dari teman sebangku Doyun yang mengatakan Yunjung sedang dalam masalah. Lantas dia pun langsung pergi ke villa tempat Yunjung berada. Ternyata di villa, Yunjung dipermalukan oleh siswa yang disukainya, yang mana ini juga membuat jiwa ayah Pansu berkobar dan menghajar para berandal di sana.
Setelah kejadian di Pila, ternyata Hyunjung mulai menaruh perasaan terhadap Pansu, di mana dia malah belak-belakan mengatakan perasaannya dan ngajak Pansu pacaran, padahal itu bapaknya sendiri dan jelas ditolaklah oleh Pansu. 그럼 나랑 사귀자. 야! 나 지금 고백한 거다. 주말까지 꼭. Sepulang sekolah, Pansu didatangi langsung oleh Mison yang menanyakan apa yang dilakukan hingga anaknya sampai menyukai dia. Pansu menjelaskan kalau itu salah paham dan niat dia pun cuma melindungi Hyunjung sebagai seorang ayah. Obrolan ini terus berlanjut sampai membahas ke masalah perselingkuhan Pansu dulu dan tidak sengaja terdengar oleh Hyunjung yang baru datang, di mana ini menyebabkan salah paham dan Pansu sendiri harus menyatakan dia mencintai ibunya agar tidak disukai oleh Hyunjung. Kocak anjir. 네 엄마를 사랑한다. 현정아, Beralih ke CEO yang ternyata dia datang ke rumah sakit mengunjungi tubuh Pansu yang sedang koma dengan niat untuk membunuhnya, tapi tidak jadi dikarenakan tubuh Pansu tiba-tiba bangun. Doyun yang sekarang terbangun di tubuh Pansu pulang ke rumah dengan keadaan menangis karena telah berubah jadi bapak-bapak dan jelas ini membuat ayahnya juga bingung. 동현이라고 김동현. Tidak lama kemudian Pansu datang dan di sini Pansu menjelaskan semuanya bahwa tubuh mereka tertukar akibat kecelakaan itu. 그러니까 네 말은 이분이 나 동현이 아빠들 동력 Pansu punya ide untuk mengembalikan keadaan semuanya normal. Dia berniat bertemu Mison dengan berpura-pura bahwa tubuh mereka telah kembali seperti semula, meminta maaf, tapi gagal karena kedatangan CEO Yang dan anak buahnya yang memburu tubuh asli Pansu. 장판수 살려주세요. Pansu sempat kewalahan mengalahkan anak buah CEO Yang, tapi kembali bisa dihentikan oleh Mison yang mengancam akan meledakkan tabung gas kalau mereka semua tidak pergi. Di sini Mison juga memaafkan apa yang telah terjadi dulu setelah melihat tubuh asli Jang Pansu. Beralih ke rumah ketuaan, ternyata di sini ketuaan telah mengetahui bahwa anaknya telah mengkhianatinya dengan memfitnah Pansu. Di luar dengan keadaan tubuh yang masih tertukar, Doyun harus berpura-pura jadi Pansu dan menghadap ke ketuaan dengan arahan alat pendengar dari Pansu dari dalam mobil. Melihat kelakuan anaknya yang kelewatan, ketuaan ingin menjadikan Pansu sebagai pewaris Hanho Group. 아빠! 장서방을 한호그룹의 공식적인 Namun di sini juga riwayat Pansu yang sudah mempunyai anak juga terungkap oleh istrinya dan ketika ditanyakan kebenarannya oleh ketuaan, tiba-tiba sambungan alat penghubungnya terputus dan Doyun pun harus bertindak sendiri tanpa bantuan dari Jang Pansu. Doyun yang berada di tubuh Pansu mengatakan bahwa setelah kecelakaan dia sadar apa sih yang lebih membahagiakan selain hidup bersama orang yang dia cintai. Dia pun mengatakan akan menyerahkan posisi sebagai pewaris tadi kembali kepada ketuaan dan ketuaan pun mengerti akan hal itu. 자네를 잡을 명분을 내게 없. Pansu berterima kasih bahwa dia telah mengatakan yang tidak bisa dia katakan kepada ketuaan, tapi tiba-tiba Pansu ditabrak oleh istrinya sendiri yang sudah berada di dalam mobil. Sampai di rumah sakit pun malah terjadi salah paham lagi dengan Hyunjung yang mana Pansu mengatakan bahwa dia adalah ayahnya dalam tubuh Doyun dan tentu saja ini tidak masuk akal. Padahal lagi kritis malah ngelawak anjir. 정아, 너무 미안해. 벌써 둘이 혼인신고까지 한 거야? Tiba-tiba Pansu dan Doyun pingsan dan saat bangun tubuh mereka pun bertukar kembali seperti semula. Tamat, Doyun dan Hyunjung bisa pergi ke sekolah dengan normal seperti biasanya sekarang dan Pansu pun berakhir bahagia dengan membuka restoran bersama Mison. Walaupun menceritakan tentang seorang gangster, tapi film ini tidak seperti gangster yang banyak berkelahi dan menumpahkan darah. Film ini malah banyak dengan adegan lucu di setiap scene-nya, cocok untuk kalian yang mencari hiburan, ketawa-ketawa, dan cocok untuk ditonton bersama keluarga. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah glow up lah agar kalian disukai banyak cewek. Enggak. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pilihlah keluarga daripada warisan. Itu ngawur. Demikian rangkuman film The Dude in Me dari saya D. Sampai jumpa di video selanjutnya.